Pak Budi, ini waktu yang cukup lama Pak. Iya. 12 jam hampir Pak. Apa yang Bapak sampaikan kepada istri Bapak untuk tetap bertahan? Dan upaya apa yang Bapak lakukan sebagai seorang suami untuk membantu penyelamatan? Yang pertama tadi setelah diizinkan mendekat, saya cuma pesan sama dia, Bismillah, yang kuat ingat anak. Mungkin dengan kata anak itu akan memberi motivasi yang besar bagi seorang ibu. Habis itu kan kita udah nggak boleh dekat lagi Pak. Kita kan harus suruh mundur karena biar nggak mengganggu Aktivitas. proses tim SAR-nya buat nyelamatin korban yang di dalam. Oke. Dari situ kita bantu dengan doa aja udah sebisa kita. Bu Endang ini seorang pekerja ya Pak ya? Iya betul, pekerja Di mana Pak? di Pasar Baru Pak. Di Pasar Baru. Iya. Pak, kalau dalam kondisi seperti ini Pak Erdi, bagaimana memastikan ini kan support system yang dibutuhkan Pak, dan keluarganya hadir di sana, betul ya Pak ya? Betul. Bagaimana memastikan bahwa kapan Pak Budi selaku suami bisa mendekat dan memotivasi, dan kapan beliau harus direstriksi, dibatasi, dan tidak mengganggu jalannya proses evakuasi? Ya, mungkin kalau untuk pihak keluarga ya. Iya. Karena kita juga tahu gimana rasanya pihak keluarga, seperti apa melihat proses evakuasinya itu. Jadi mungkin ya kita kasih waktu dulu sebentar mereka untuk kasih dukungan moral kepada korban. Percayakan kepada kami sebagai tim rescue untuk secepatnya kami evakuasi. Karena kami yakin dengan doanya keluarga proses evakuasi ini bisa cepat selesai. Dan kami pun merasakan seperti apa di dalam tuh teriakan dari pihak keluarga, teriakan dari korban, Pak tolong cepat, Pak tolong cepat. Itu yang membuat kami yakin kami bisa untuk cepat mengevakuasi 5 orang ini. Seperti itu. Rasa kami itu jadi termotivasi kami juga untuk golden time kami harus lebih cepat lagi, lebih akurat lagi, karena semakin banyak pergerakan dari korban, itu akan semakin sakit korban, Pak. Makanya kita harus setiap ada kita melakukan pemotongan atau melakukan aksi, kita harus koordinasi dengan ke dokter. Karena di situ sudah standby dokter. Apa yang harus dilakukan, Dok? Apakah dikasih obat penenang atau dikasih cairan infus supaya korban ini merasa tenang di dalam. Semakin keluarga tenang, kita juga semakin untuk fokus untuk melakukan evakuasinya. Kalau untuk kasus Bu Endang sendiri diberikan obat penenang juga? Dikasih obat penenang. Karena waktu kita hampir 10 jam. Kalau tidak ada cairan yang masuk di dalam tubuh, mungkin akan kekurangan cairan. Makanya dokter juga selalu mengasihkan dosis yang tepat. Apa yang harus dilakukan teman-teman dari dinas kesehatan, dari PMI, dia benar-benar melakukan aksi yang benar-benar luar biasa, membantu kita pada saat evakuasi. Maksudnya tentu nggak mudah ya mengevakuasi korban, dan apalagi kita berinteraksi dengan mereka yang dalam posisi kesakitan. Apa yang mereka sampaikan kepada Mas Rian? Mungkin ada pengalaman yang mau diceritakan. Yang mereka sampaikan pada saat kami di sana, minta tolong Pak, segera keluarkan kami. Tarik aja kami. Seperti itu kira-kira. Ya, saya secara pribadi juga mungkin dalam hati saya mereka nih berhak untuk bertahan hidup. Tugas saya mengupayakan. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya, karena mereka harus hidup, Pak. Ya. Dan mereka harus pulang. Iya. Ada keluarga yang menanti mereka. Mereka harus pulang, Pak. Ya. Mereka adalah ibu pejuang, Pak. Mereka pekerja, Pak. Ya. Mereka berjuang untuk menyambung hidup buat keluarga mereka. Sementara anak mereka ada di sana. Anak mereka menunggu di rumah, memastikan keluarga mereka pulang. Saya nggak bisa bayangkan peristiwa itu, Pak. Saya juga pengguna kereta, Pak.
Saya bisa bayangkan para pejuang-pejuang rupiah itu ketika mereka harus menyambung hidup, mereka mengalami peristiwa seperti itu. Dan ketika mereka menyampaikan kepada Bapak, tarik saja kami gitu. Dan Bapak mengatakan mereka berhak untuk hidup. Itu menyentuh keresahan saya, Pak. Terus terang, Pak. Dan saya harus berterima kasih kepada tugas Bapak, ya, Pak Rian, Pak Erdi, dan siapapun yang bertugas di sana, yang melakukan upaya penyelamatan kepada semua korban, Pak. Bapak sudah memberikan yang terbaik. Dan bagi saya itu sungguh luar biasa dan gak mudah, Pak. Hari-hari pekerjaan Bapak demikian. Dan Pak Budi tentu juga mengalami pukulan yang luar biasa ketika ia harus menyaksikan istrinya bertahan di sana dan tidak tahu apakah beberapa menit, berapa jam ke depan ajal akan menjemputnya, Pak. Dan Bapak lah orang yang harus juga mempertanggungjawabkan itu di hadapan Pak Budi, di hadapan keluarga-keluarga lainnya gitu. Dan itu memang sebagai seorang manusia, Pak, siapapun pasti akan terpukul, Pak. Insan media, Pak, kami juga melihat ada korban, Pak. Juga mungkin Bapak dengar informasinya ya, Pak ya. Kolega profesional kami ya. Dan dari berbagai latar belakang siapapun semestinya itu tidak menimpa mereka ya. Apapun peristiwa ini sudah terjadi ya, upaya evakuasi yang terbaik sudah dilakukan oleh tim rescue ya. Terima kasih Pak Rian ya, Pak Erdi ya. Kami juga Pak mengawalnya Pak di layar kaca Pak. Kami di balik control room Pak. Ketika melihat proses evakuasi Pak, ketika melihat gambar visualisasi itu ya, merekam dan menyiarkan Pak secara real time Pak proses itu, kami nggak bisa bayangkan Pak. Siapapun pasti nggak mau ada dalam posisi itu. Saya nggak tahu apakah Bapak ketika selesai ini semua Pak, bagaimana tidur Bapak Pak? Pada saat kita mengevakuasi korban, ada korban atas nama Elizabeth. Ya. Dia selalu memegang tangan, Pak, jangan lepaskan tangan saya, Pak. Jangan tangan. Di situ ada sosok ayahnya yang di luar. Disitulah kita, kita tahu gitu betapa sakitnya. Tapi ya ini yang harus kita lakukan. Kita harus berpikir gimana korban ini harus bisa keluar dengan keadaan selamat gitu. Itu target kita, Pak. Makanya kami juga sampai saat ini pun kalau kami sedang diam, sedang berpikir, kadang-kadang masih ada suara Pak tolong gitu. Itu yang masih di memori kita, Pak. Yang bikin kita masih agak mengingat. Elizabeth mengatakan kepada Bapak, jangan lepaskan tangan saya Pak. Jangan lepaskan tangan saya, Pak. Jangan lepaskan tangan saya. Bapak lepas nggak tangannya Pak? Kayak tetap saya pegang. Makasih Pak. Pasti dia bilang, Pak sakit. Saat alat itu masuk ke celah untuk membuka Elizabeth itu, dia teriak, Pak sakit. Sabar. Kamu pasti akan keluar. Gitu ya Pak, yang terharu saya melihat. Ya Pak. Ya itu saya bisa bayangkan itu Pak. Saya bisa bayangkan karena saya ada dalam pengalaman liputan lapangan Pak, yang nggak sebentar Pak. Dan saya tipikal orang yang ketika orang bercerita itu Pak, saya secara langsung ada dalam suasana itu Pak, tergambar secara visual Pak. Karena saya melihat beberapa proses evakuasi, peristiwa-peristiwa yang mirip dan serupa Pak. Dan memang itu sangat genting. Mas Rian juga punya pengalaman itu Mas Rian. Ada satu korban yang mungkin Mas Rian juga punya kata-kata untuk menguatkan. Ya, ada satu yang namanya atas nama Nurul. Itu dia sampai saya usap-usap kepalanya cenderung sabar ya. Biar mereka juga rasa ada kita di situ, ada kehadirannya kita. Mereka tidak bakal ditinggalkan. Kita jaga mereka terus. Makanya
ya itulah. Mungkin lelahnya kami saat operasi hampir 12 jam. Lelah, hausnya kami di lapangan, tantangan kami di lapangan, ya itu mungkin gak seberapa dibandingkan duka yang dirasakan oleh pihak keluarga. Seperti itu. Makanya itu yang bikin kami tetap berusaha terus. Bapak ketika bertahan selama 12 jam ada di sana ya Pak ya, dan menunggu istri Bapak bisa dikeluarkan, pernah terbesit tidak bahwa ini mungkin perpisahan? Sempet Pak, karena saya sempat melihat istri saya udah lemes banget itu. Apalagi udah menjelang masuk pagi dia jam 6 ke atas itu Pak. Saya sampai kadang nunjuk ke tim kesehatannya, minta tolong istri saya dilihat, dicek masih hidup nggak gitu. Saya sempat pernah ngomong, Pak tolong lihat istri saya Pak, masih melek nggak saya gitu kadang udah nggak gerak soalnya Pak, kelihatan dia cuma nyender doang, udah diem aja. Sempet takut itu Pak. Terus kata petugas saya, masih Pak, tenang aja Pak, bisa selamat Pak. Dalam hati agak tenang, tapi tetap masih ada rasa khawatir juga. Ya, sampai pada akhirnya Bapak melihat istri Bapak dievakuasi, ya, berhasil keluar itu. Bagaimana detik-detik itu Pak? Ya campur aduk Pak, senang Pak, tapi begitu ngeliat kondisi badannya, ngeliat aja kayak nggak tega dengan posisi kaki, tangan, muka. Udah gimana ya, kayak nggak tega Pak ngeliatin kondisi istri kita itu kayak gitu jadinya. Apalagi pas mau dikasih penanganan dulu sama tim kesehatannya, dia teriak kesakitan karena posisi tangannya miring atau gimana. Keadaannya seperti apa Pak? Ya saya lihat itu Pak, kakinya itu udah bengkak parah, udah gede banget. Tangan bagian kanan udah bengkak juga. Kalau tangan kiri kan ada infusnya tuh, yang buat zaman infus. Terus di mata sebelah kanan merah banget. Sini udah pada biru-biru bekas benturan mungkin. Ya sih ngeliatnya aja udah kayak nggak tega kita ngeliatin istri itu kayak gitu. Tapi ya saya sih bersyukur. Ngucapin alhamdulillah istri saya masih kasih umur yang panjang. Ya. Dan saya juga ngucapin kepada semua pihak yang terkait dalam penyelamatan itu. Terima kasih, mereka sudah bekerja tanpa lelah, berkata. Mereka benar-benar bekerja keras untuk menyelamatkan semua korban. Sungguh ya Bapak. Iya. Berterima kasih kepada petugas Semuanya tim yang rescue dan terkait semua itu, petugas, tim Pak. rescue, terus tim kesehatannya, saya bisa diselamatkan. Walaupun itu terakhir, walaupun prosesnya lama, tetap saya ada rasa alhamdulillah, syukur. Ya. Kami juga doa Pak yang terbaik buat istri Bapak Pak. Dalam proses penyembuhan Pak ya. Terima Dalam kasih. proses penanganan hari ini ya Pak ya. Ya, terima kasih. Yang terus dilakukan oleh petugas medis ya. Dan Bapak dengan besar hati mau bercerita kepada kami ya. Dan kepada siapapun yang menyaksikan bahwa ada sesuatu yang akan dibagikan barangkali ini bisa jadi pelajaran, bisa jadi penguatan, bisa jadi dalam bentuk keikhlasan apapun itu oleh petugas hari ini ya. Bahkan keluarga loh Pak, ini di sana keluarga itu jadi support system ya Pak ya. Mereka datang ya Pak ya. Dan mereka melihat detik demi detik kapan saudara mereka akan dikeluarkan. Saya nggak bisa bayangkan itu secara visual tuh. Mereka ada di sana untuk menguatkan karena disebut tadi masih aktif ya, masih responsif. Ternyata yang dikeluarkan yang meninggal dunia. Ini jangan sampai terulang lagi. Harusnya lokomotifnya dimundurkan atau lain sebagainya lah kira-kira gitu Pak. Apa yang ingin Pak Erdi sampaikan?